Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Inspirasi Milenial. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis rumus matematika. Untuk itu saya sudah sediakan 3 contoh rumus matematika yang bisa kita praktekkan nanti. Contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Baik, yang perlu kita harus pahami dan harus tahu dalam penulisan rumus itu adalah tombol shift plus 6 atau shift tambah 6 untuk membuat simbol seperti ini. Fungsi tombol atau simbol ini adalah untuk membuat tulisan superscript. Superscript bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Dia huruf kecil bagian sebelah atas. Baik, untuk masuk di menu penulisan rumus, kita harus letakkan kursornya di bagian sini untuk kita praktekkan nanti. Lalu masuk di menu insert equation. Di bagian equation ini sudah disediakan beberapa template simbol rumus yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan atau keperluan. Namun jika tidak ada yang sesuai kebutuhan, maka kita bisa tulis sendiri rumusnya dengan mengklik insert new equation. Di bagian sini adalah baris di mana kita akan menulis rumusnya nanti. Baik, ketika ini aktif, maka akan tampil menu tambahan yakni desain. Di menu desain ini akan disediakan beberapa submenu yakni tools, conversion, simbol, dan struktur. Nanti kita bisa memanfaatkan simbol ini untuk mempermudah dalam menulis rumus sesuai kebutuhan aja ya. Dan di struktur ini ada beberapa contoh-contoh struktur yang bisa kita gunakan. Nanti kita bisa gunakan sesuai kebutuhan saja dan menyesuaikan di rumah. Baik, langsung aja kita contohkan rumus yang pertama. Kita klik di bagian sini, lalu kita cari struktur yang persis dengan contoh 1. Ini yang bagian sini ya, fraction. Kita isi 2, 3, kemudian tekan pada keyboard arah panah kanan agar dia berpindah ke samping kanan, lalu simbol tambah, kita gunakan lagi struktur ini, lalu ketik 3 dan 5, lalu arah panah kanan lagi sama dengan 1, lalu kita gunakan fungsi ini lagi, klik kotaknya, lalu 4 dan 15, selesai. Sangat mudah ya. Jadi kita langsung ke contoh yang kedua. Nanti teman-teman praktekkan aja di rumah. Kita ke contoh yang kedua. Kita tetap harus masuk di menu insert equation, lalu kita bisa gunakan jika kita menemukan rumus yang sama. Kita cari, kita insert equation aja. Ini kan rata tengah, kita ke rata kiri aja, kita masuk desain. Coba kita cari contoh simbolnya, apakah ada yang sama. Oh, ini ada yang sama ya. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi untuk menulis rumus ini karena sudah disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri. Langsung kita ke praktek contoh ketiga. Untuk bagian ini kita bisa tulis manual
dan bagian ini kita bisa sisipkan rumusnya nanti. Kita masukkan rumusnya, insert new equation. Untuk simbol seperti ini kita bisa ketik langsung. Di bagian ini kita harus menggunakan fungsi superscribe untuk menulis simbol N kecil di bagian atas. Untuk mengaktifkannya kita harus menekan shift 6, shift tambah 6. Silahkan disesuaikan pada keyboard teman-teman untuk membuat simbol seperti ini. Biasanya sih saya menggunakan shift tambah 6. Saya coba, lalu spasi, lalu kita klik kotak di sini, lalu ketikkan huruf N, lalu arah panah kanan samping. Kita lanjut. Jika setelah menulis rumus, tetap kita harus tekan arah panah kanan samping. Ini adalah tanda petik 1. Kita tekan shift 6, spasi, kita tekan tanda petik 1. Baik, selesai. Kita ke bagian bawah, enter, contoh. Baik, kita masukkan rumusnya kembali di menu insert equation, lalu insert an equation. Kita kasih rata kiri aja. Tekan Y. Nah, kita cari simbol atau struktur yang seperti ini di menu desain. Kita cari di radical, lalu pilih yang ini, square root, ketik X, kemudian shift 6, spasi, lalu kita isi kotaknya 2, arah kanan samping, panah kanan samping, tambah 1, lalu enter. Lalu kita masukkan lagi rumusnya. Jadi teman-teman di rumah silahkan dipraktekkan rumus atau contoh 1 sampai contoh 3. Jika ada kendala bisa ditanyakan di kolom komentar nantinya. Nah, untuk simbol arah panah kanan ini kita bisa cari di bagian sini,
lalu pilih basic match. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih basic match aja, lalu kita cari arah panah. Jika ada rumus yang sama, kita bisa copy ya, biar nggak lama. Oke. Kita klik atau kita tekan arah panah kanan dulu, lalu tambah 1, lalu superscribe lagi, ini 1/2. Kita tekan arah panah kanan lagi. Jika kita langsung enter, maka 1/2 ini akan berubah tampilannya seperti ini. Nah, saya kontrol set dulu agar tidak berubah seperti tampilan tadi. Kita harus klik di bagian luar baris rumus ini, lalu enter agar tampilan 1/2 ini enggak berubah. Baik, kita lanjut. Termasuk di menu insert lagi, pesan, lalu pesan. Kita pilih fraction sini, nanti disesuaikan aja di bagian sini. Itu sebagai contoh. Ada Y, X. Jika ada yang sama, kita copy yang ini aja. Di sini ada tambahan -1, maka kita harus edit bagian ini. Kita spasi dulu. Tanda kurang. Lalu kita Ctrl Z, lalu angka 1, lalu tekan tombol arah panah kanan, lanjut 2x. Dan yang terakhir, kita cari simbol yang seperti ini. Untuk membuat simbol seperti ini, kita harus masuk di menu desain, lalu fraction, kita pilih sebelumnya yang ini, kita ketik X, lalu kita yang di bawahnya kita cari simbol yang lain lagi yang menyerupai akar. Kita pilih yang ini, scroll. Lalu di bagian kotaknya kita ketik X2, superscribe,
Baik, sudah selesai, kita simpan. Baik. Silakan dikoreksi jika ada yang salah atau ada yang keliru. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan bisa pula bergabung di grup WA yang telah saya buat, yang ada di linknya yang ada di deskripsi video ini. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kesulitan dalam menulis rumus di Microsoft Word. Terus dukung channel ini dengan cara klik share, like, dan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.